Minyak bumi ya mempunyai komponen utama ya berupa alkana dan sikloalkana dan serta komponen lain ya seperti hidrokarbon aromatik ya, ada alkena, ada oksigen, belerang dan nitrogen dan yang lain ya. Kemudian pengolahan dari minyak bumi itu yang pertama adalah dilakukan melalui destilasi atau penyulingan bertingkat ya. Jadi pengolahan pertamanya minyak bumi itu caranya dengan cara destilasi atau penyulingan bertingkat ya, yaitu apa? Memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan dari titik didihnya ya. Fraksinya apa aja? Yang pertama fraksi gas ringan ya atau C1 sampai C4 ya. Nah, mungkin di bagian fraksi ini ya, mungkin ada yang berbeda di C-nya atau mungkin berbeda di suhunya. Ya, kenapa? Karena ternyata minyak bumi itu banyak jenisnya ya. Jadi nanti apa yang kalian akan dapatkan dari buku ya itu mungkin akan ada sedikit perbedaan sedikit ya, tapi pada intinya nanti apa ya, bagian-bagiannya akan sama ya. Jadi apa? Mungkin apa yang saya pernah cari itu memang apa mesti berbeda ya. Karena ternyata apa? Minyak buminya itu ternyata juga berbeda-beda. Oke, yang fraksi yang pertama adalah gas ringan C1 sampai C4 ya. Ada bagiannya metana dan etana ya. C1 dan sampai C2 ya. Ini dipakai dimanfaatkan untuk LNG ya. Kemudian yang B olefin atau alkena C2 sampai C4 ya. Suhunya itu apa titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius ya. Ini untuk membuat alkohol, plastik, karet ya. Kemudian propana dan butana C3 sampai C4 ya. Suhunya juga sama, titik didihnya itu kurang dari 20 derajat Celcius ya. Ini untuk bahan bakar LPG. Jadi ini gas LPG yang dipakai untuk masak ya. Ini apa? Bahan dasarnya apa? Bagian utamanya adalah propana dan butana. Kemudian fraksi yang kedua adalah fraksi gas olin ya atau bensin C5 sampai C11 ya. Ini titik didihnya 20 sampai 200 derajat Celcius. Bagian-bagiannya ada petroleum ether ya C5 sampai C6 ya, titik didihnya 30 sampai 60 derajat Celcius. Ini dipakai untuk pelarut ya. Ada bensin C6 sampai C8 ya, 60 sampai 100 ini sampai 100 derajat Celcius untuk bahan bakar kendaraan bermotor ya. Ada nafta ya C8 sampai C11 didihnya ini ya untuk pelarut. Kemudian fraksi yang ketiga adalah fraksi kerosin atau minyak tanah dan aftur ya. Ini C12 sampai C16 ya dengan titik didih 200 sampai 300 derajat Celcius. Kerosin ya atau minyak tanah ini dulu digunakan untuk bahan bakar kompor ya. Jadi bahan bakar kompor untuk memasak ya itu dulu menggunakan apa namanya kerosin. Kalau sekarang kan menggunakan gas LPG ya. Kemudian bisa juga dipakai untuk lampu templok ya untuk penerangan atau untuk petroma juga bisa ya. Aftur ini adalah bahan bakar untuk pesawat terbang ya. Kemudian fraksi minyak diesel atau solar ya C15 sampai C18 dengan titik didih 280 sampai 380 derajat Celcius untuk bahan bakar truk ya, genset ya, dan masih intinya kendaraan-kendaraan yang menggunakan diesel ya. Ini menggunakan solar. Tapi kalau kendaraan-kendaraan yang bermesin biasa, dia biasanya menggunakan di bensin ya, kendaraan bermotor ya, misalnya mobil atau sepeda motor. Kemudian fraksi minyak pelumas atau oli C16 sampai C20 ya, ini untuk membuat pelumas dipakai untuk pelumas mesin ya. Kalau kita motornya ganti oli ya, nah ini maksudnya apa? Kita menggunakan fraksi pelumas atau oli. Kemudian yang keenam fraksi parafin ya C20 sampai C30 untuk bahan baku lilin. Jadi parafin itu sebagai bahan dasar atau bahan bakunya lilin. Kemudian 7 aspal ya. Ini lebih dari C50 atau yang terakhir ya atau residunya ya. Ini dipakai untuk melapisi jalan raya. Oke, proses pengolahan minyak bumi yang kedua adalah yang pertama melalui cracking ya. Hasil dari proses destilasi ya, kemudian dimurnikan melalui proses namanya proses cracking. Proses cracking ini adalah apa? Tahapan minyak bumi ya yang dilakukan untuk menguraikan molekul-molekul yang besar ya senyawa hidrokarbonnya menjadi molekul yang lebih kecil.
Proses cracking ini meliputi nanti 3 cara ya, melalui cara panas atau thermal cracking, hydrocracking ya, dan cara katalis ya atau catalytic cracking. Kemudian setelah melalui proses cracking, nanti akan melalui proses reforming ya. Reforming adalah proses merubah struktur molekul fraksi yang mutunya buruk ya atau rantai karbonnya lurus ya menjadi fraksi yang mutunya lebih baik atau rantai karbonnya bercabang ya. Ini melalui pemanasan atau penggunaan katalis. Kemudian proses yang ketiga adalah alkilasi dan polimerisasi. Setelah strukturnya diperbaiki ya, kemudian tahap selanjutnya adalah proses alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi adalah tahap penambahan jumlah atom pada fraksi sehingga molekul fraksi menjadi lebih panjang ya dan bercabang. Proses ini menggunakan katalis ya, menggunakan penambahan katalis seperti HCl, H2SO4 atau LCl3. Kemudian polimerisasi ya adalah tahap penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar ya dalam fraksi sehingga mutu dari produk akhir akan meningkat. Tahap yang keempat adalah treating ya. Treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui eliminasi bahan pengotor yang terikat pada proses pengolahan atau yang berasal dari bahan baku minyak mentah. Penghilangan bahan pengotornya antara lain bisa mungkin dari bau tidak sedap ya, melalui ada prosesnya, lumpur dan warna melalui prosesnya ya, aspal, parafin, belerang. Jadi intinya apa? Penghilangan pengotor-pengotor yang ada di dalam fraksi minyak bumi tersebut ya. Prosesnya ini semua. Kemudian tahap yang terakhir adalah blending ya. Blending merupakan tahap terakhir proses pengolahan minyak bumi sehingga menghasilkan bahan yang siap digunakan. Ya, blending dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk melalui penambahan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Ya, bisa berupa tel, MTBE atau etanol.